Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, kekuatan untuk bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita ya terkait tentang akidah yang kita kaji dari kitab Al-Qaulul Mufid bisyarhi Kitab Tauhid. Sebelumnya kami sudah menjelaskan beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah SAW terkait pada bab ini. Ya, adapun hari ini kita akan mengambil poin-poin penting atau poin-poin ya semuanya penting ya. Poin-poin yang berkaitan dari ayat-ayat yang sudah kami bacakan yang sudah kami bahas di pekan yang lalu, begitu juga hadis-hadis Nabi yang sudah kami bacakan dan sudah kami juga jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, poin yang pertama di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu tafsiran dari dua ayat. Ya, tafsiran dari dua ayat yang beliau tuliskan di bab ini. Ya, yaitu bahwasanya ya apakah pantas ya orang-orang itu orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu atau dengan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan-Tuhan mereka itu, apakah itu pantas dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan mereka, padahal benda-benda yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka yaitu berhala-berhala itu ya atau patung-patung itu ya itu tidak bisa memberikan manfaat ya kepada orang yang menyembahnya, kepada orang yang menyekutukan Allah dengan benda-benda itu. Tidak bisa memberikan manfaat itu. Jangankan memberikan manfaat kepada orang lain, kepada orang yang menyembahnya, memberikan manfaat kepada dirinya pun mereka tidak bisa. Ya, ya, begitu juga orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang seandainya kita menganggap ada orang-orang yang soleh atau para wali wali Allah, tetapi dia sudah meninggal dunia, tidak bisa kita minta kepada mereka untuk memberikan manfaat kepada kita. Karena apa? Karena alam yang sudah berbeda. Mereka berada di alam yang lain, yaitu alam barzakh, alam kubur. Kita berada di alam yang lain juga, yaitu alam dunia. Ya, jadi tidak bisa. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang sudah kami bacakan sebelumnya itu. Ya. Kemudian poin yang kedua pada bab inilah tentang kisah perang Uhud. Ya, sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pekan yang lalu bahwasanya dalam perang Uhud Nabi itu terluka ya, sampai disebutkan kepala beliau itu terluka berdarah, bahkan gigi beliau pun sebagian gigi beliau patah. Ya. Nah, di situ pun
Nabi sampai mendoakan orang-orang yang menyakiti beliau itu atau orang-orang yang melukai beliau itu, dan Nabi mendoakan agar mereka itu mendapatkan laknat dari Allah, kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kutukan itu dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Allah melarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kami sudah sebutkan dalam hadis yang pekan lalu kami bacakan, ya turunlah ayat ya yang melarang Nabi mendoakan kutukan atau mendoakan laknat kepada orang-orang yang beliau sebutkan. Jadi Nabi itu menyebutkan kalau tidak salah 4 atau 5 orang pembesar-pembesar kafir Quraisy itu yang dari kota Mekah. Nabi sebutkan nama-namanya agar mereka itu dilaknat, dikutuk oleh Allah. Tapi Allah tidak setuju atau Allah tidak eh, eh, tidak menginginkan Nabi mendoakan laknat kepada orang-orang yang mereka sebutkan itu. Ya itu ya. Artinya urusan laknat itu ya adalah urusan Allah. Jadi Allah yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang kepada Islam, dan Allah juga yang bisa menjauhkan seseorang daripada hidayah. Itu haknya Allah. Ya, jadi tugasnya Nabi hanyalah artinya mengajak manusia kepada hidayah. Adapun yang memberikan hidayah atau yang menolak hidayah hanyalah yang melarang seseorang itu untuk tidak mendapatkan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan tugas daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bukan juga tugas kita sebagai pengikutnya. Kita sama dengan tugas Nabi adalah mengajak manusia untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah sekali lagi ada di tangan Allah, ada pada kekuasaan dan keinginan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'amminuna fis shalah. Yaitu dalam hadis yang sudah kami bacakan pekan yang lalu, Nabi itu kunut. Ya dalam sholatnya beliau membaca doaku kunut, ya setelah ruku, ya beliau di akhir sholat, di akhir rakaat beliau kunut. Begitu juga para sahabat mengaminkan kunut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi ya seutama-utama manusia, para sahabat adalah seutama-utama manusia setelah Nabi, setelah para anbiya. Mereka ini tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada seseorang, kepada dirinya ataupun kepada seseorang. Ya, oleh karena itulah Nabi itu ketika beliau mendapatkan cobaan seperti dalam perang Uhud, beliau disakiti dan seterusnya, beliau berdarah, terluka, maka beliau pun mengadukan perihalnya kepada Allah. Maka beliau pun melakukan doa kunut, ya melakukan doa kunut, ya ikhwatal Islam azakumullah, ya melakukan doaku kunut, ya mohon maaf ya, di sini kunut di sini maaf ya, kunut ini bisa dibaca seseorang yang ketika sholat ya, di akhir sholatnya dia melakukan doa kunut di akhir, seperti habis setelah di rakaat kedua misalnya di sholat subuh, di akhir rakaat kedua sebelum sebelum sujud, yaitu seseorang bisa melakukan kunut, itu namanya kunut nazilah namanya, yaitu apabila kaum muslimin mendapatkan ujian-ujian atau gangguan-gangguan dari orang-orang kafir misalnya. Ya, kunut juga bisa tanpa melakukan sholat, yaitu dengan apa namanya, dengan apa namanya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berdarah ya kepalanya ya dalam perang Uhud, maka Nabi kita Muhammad SAW mereka berdoa kepada Allah ya agar orang-orang yang beliau sebutkan itu mendapatkan dijauhkan dari eh,
rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat pun mengaminkan daripada doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kunut itulah doa, bisa kita baca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang penting kita mengadukan segala apa namanya keinginan kita, masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang digarisbawahi di sini bahwasanya Nabi tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitu juga para sahabat Nabi atau para orang-orang yang soleh. Ya. Oleh karena itulah sehingga seseorang itu tidak boleh meminta kepada Nabi, itu maksudnya yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya ini. Bila Syekh mengatakan ya, atau tersirat dari perkataan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam penjelasan kitab beliau, ini menunjukkan bahwasanya Nabi orang yang paling abdol, yang paling mulia, para sahabat juga orang-orang yang paling abdol setelah para nabi dan rasul, itu mereka ya mengadukan segala perihalnya, segala masalahnya, problemnya kepada Allah. Mereka tidak bisa menolak bencana yang menimpa mereka. Mereka tidak bisa memberikan manfaat yang melindungi seseorang jika musibah itu datang. Oleh karena itulah sehingga kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk mengadu kepada Nabi tatkala mereka mendapatkan ujian-ujian. Tatkala mereka mendapatkan musibah-musibah, bencana-bencana, ya tidak boleh mengadukan kepada Rasulullah SAW, tidak boleh mengadukan kepada para sahabat. Ya, akan tetapi kita mesti mengadukan hanya kepada Allah. Kita adukan segala kelemahan, kekurangan, musibah-musibah yang menimpa kita, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian yang keempat, poin yang keempat adalah bahwasanya yang Nabi doakan laknat itu adalah orang-orang kafir. Jadi sekali lagi, tapi tidak boleh kita mendoakan laknat kepada orang-orang tertentu dari orang-orang kafir. Sebagaimana Nabi menyebutkan nama-nama tertentu, nah Allah larang, tidak boleh. Adapun kata ulama, jika kita melaknat orang kafir secara umum, ya tidak menyebutkan person-personnya, nama-namanya, maka tidak mengapa secara umum. Boleh saja kata sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Tapi kalau secara khusus dengan menyebutkan nama, dengan mengutuknya, ya Allah maksudnya kutuklah si fulan bin fulan, si fulan bin fulan, itu tidak diperbolehkan karena Nabi larang. Karena Allah larang kepada Nabi ya untuk membaca doa tersebut. Tapi kalau kita mendoakan kutukan, laknat kepada orang kafir secara umum, maka itu diperbolehkan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Yang kelima, bahwasanya orang-orang kafir itu ya sebagaimana yang kita saksikan dalam perang Uhud, mereka melukai Nabi, bahkan mereka berupaya untuk membunuh Nabi, bahkan mereka pun ya dalam perang Uhud itu sampai melakukan mutilasi kepada sahabat Nabi, yaitu kepada paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, itu kan dimutilasi oleh orang kafir pada peristiwa perang Uhud itu. Nauzubillahi min zalik. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya ikhwatal Islam azakullah ya, bahwasanya orang-orang kafir itu adalah mereka di samping kufur, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, pertama dia kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka berupaya untuk mencelakakan, bahkan berupaya untuk membunuh Nabi dan para sahabatnya. Itulah orang-orang kafir. Kemudian yang keenam, ya ikhwatul Islam azakumullah, bahwasanya ketika Nabi mendoakan laknat kepada orang-orang tertentu, beliau menyebutkan beberapa nama, Allah larang, dan Allah turunkan ayat bahwasanya itu urusan saya, kata Allah, bukan urusan kamu untuk melaknat atau tidak melaknat itu. Ya, apakah saya memberikan tobat kepada mereka ataupun tidak, atau saya mengazab mereka, itu urusan kamu. Ya, akhirnya Nabi pun hentikan doa tersebut, dan benar adanya bahwasanya Allah pun menerima tobat-tobat dari orang-orang yang Nabi sebutkan itu. Ya, jadi orang-orang yang kafir yang Nabi sebutkan untuk dilaknat oleh Allah itu
itu masuk Islam, masuk Islam. Ya, karena Nabi kita Muhammad SAW tidak jadi mendoakan, artinya mendoakan, tapi beliau menghentikan doa tersebut, ya karena Allah larang dan benar orang-orang kafir itu tidak mendapatkan laknat karena mereka pun masuk Islam. Jadi sekali lagi itu urusan Allah. Jadi laknat melaknat secara person per person itu urusan Allah. Kita tidak punya wewenang karena boleh jadi Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut sehingga dia masuk Islam sebagaimana orang-orang yang Nabi sebutkan itu yang beliau laknat itu masuk Islam, ya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya urusan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah kunut nawazil. Jadi kita boleh melakukan kunut nawazil, ya, kunut nazilah di dalam solat-solat kita, di dalam solat-solat kita. Ya, misalnya kaum muslimin, contoh misalnya kaum muslimin diserang sama Israel yang sekarang ini di Palestina misalnya, itu boleh kita melakukan doa kunut, ya doa kunut ya agar kaum muslimin itu mendapatkan pertolongan dari Allah, ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan setimpal kepada orang-orang Israel yang mengganggu orang itu, kita boleh, ya bahkan disyariatkan kita kunut, ya agar kaum muslimin itu mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kunut yang berisi semoga orang-orang kafir itu binasa semua, yaitu ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan boleh kita mendoakan orang-orang kafir itu binasa semua. Ya, ada juga mengatakan tidak boleh kita mendoakan orang-orang kafir itu binasa semuanya. Yang ada kita mendoakan agar mereka itu mendapatkan hukuman yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, itu terkait tentang doa kunut, ya. Ya. Doa kunut ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri di rumah kita sholat. Ya, setelah sholat fardu kita melakukan sholat kunut, ya di akhir sholat kita bisa kita baca sholat zuhur, asar, artinya 5 waktu bisa kita baca doa kunut itu. Itu dikerjakan di akhir rakaat setiap kita sholat itu, kayak sholat fardu. Ya, begitu ikhwatal Islam azakullah. Ya, atau doa kunut biasa juga dikerjakan secara berjamaah di masjid, ya, yang dipimpin oleh imam, maka makmumnya itu mengaminkan, ya mengaminkan doa itu. Ya, jadi doa kunut itu berkaitan dengan kondisi kaum muslimin yang diserang, yang diganggu seperti keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita disyariatkan untuk kunut. Apalagi kalau ada perintah dari pemerintah kita atau dari yang mewakilinya seperti bagian Kementerian Agama atau dari Majelis Ulama, disuruh kita berkunut, maka hendaklah kita berkunut. Ya, berkunut baik secara pribadi-pribadi atau kunut secara berjamaah di masjid pada saat sholat. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya, yang kesembilan ini Nabi menyebutkan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Ya, Nabi menyebutkan nama-nama mereka. Tapi sekali lagi Allah tidak setuju dengan doa Nabi tersebut karena menyebutkan laknat-laknat kepada orang-orang tertentu. Nabi Allah tidak maka Allah pun melarang Nabi kita untuk melanjutkan doa tersebut. Ya, ikhwatal Islam, ta'azakullah. Ya, itu terkait, ya, tentang masalah. Ya, ini ke-10, melaknat orang-orang tertentu dalam kunut, yaitu tidak dibenarkan, ya. Itu tidak diperbolehkan kita melaknat. Ya Allah, laknatnya ya Allah, kutuklah si fulan meskipun dia orang kafir, tidak boleh menyebutkan nama-namanya. Yang ada hanya menyebutkan secara umum, ya Allah laknatlah orang-orang kafir misalnya yang mengganggu kaum muslimin yang ada di Palestina, itu boleh. Iya, tapi kalau menyebutkan laknat secara person per person itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi beda, ya. Laknat secara individu untuk individu dan laknat secara umum. Yang diperbolehkan adalah melaknat secara umum, adapun melaknat secara person-person tidak diperbolehkan karena boleh jadi personnya itu, orangnya itu masuk Islam, ya Allah berikan hidayah sebagaimana yang kami sebutkan tadi beberapa nama-nama yang Nabi
laknat itu masuk Islam. Ya, Allah berikan hidayah kepada mereka. Jadi persoalan laknat individu itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, poin yang ke-11 yaitu ketika turun perintah Allah wa andir ashiratakal akrabin, ya Muhammad berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu, ya maka Nabi pun mengumpulkan kerabat-kerabatnya, paman-pamannya, anak-anaknya, sepupu-sepupunya, ya bibi-bibi beliau dikumpulkan semua, beliau dakwahi. Tapi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi justru beliau mendapat penolakan yang keras, khususnya dari kakek beliau, ya, dari bukan dari paman beliau yang bernama apa namanya, yang bernama Abu Lahab, ya. Abu Lahab ini paman beliau, ya, yang mana paman beliau ini, ya, yang menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab, ya. Abu Lahab ini tidak mendapatkan hidayah sampai dia meninggal dunia pun tidak mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah menjadi sunnatullah bahwasanya kalau kita berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah pasti ada tantangan, pasti ada cobaan. Sebagaimana Nabi ada tantangan bahkan dari pihak keluarganya sendiri, orang yang terdekat sendiri pun menantang beliau. Ya meskipun banyak juga dari keluarga beliau yang masuk Islam seperti Hamzah masuk Islam, Al Abbas itu paman-paman Nabi masuk Islam, ya. Adapun Abu Thalib belum masuk Islam, tapi Abu Thalib tidak menentang Nabi, hanya saja dia tidak masuk Islam. Beda dengan Abu Lahab. Kalau Abu Lahab ini betul-betul ya menentang, ya menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, ya itu terkait tentang apa namanya pembahasan kita, ya, pada hari ini. Kemudian yang ke-13, poin yang ke-13 adalah ya perkataan beliau kepada kerabat-kerabat beliau, ya, bahwasanya beliau tidak bisa memberikan perlindungan sedikit pun kepada kerabat-kerabat mereka dari azab Allah. Seandainya azab Allah itu turun, yang bisa menolak mereka dari azab Allah di dunia ataupun di akhirat kelak hanyalah mereka-mereka sendiri yang harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak beliau pun Fatimah, kata Nabi, saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada engkau ya Fatimah, meskipun Fatimah adalah anak Rasulullah. Artinya anak Nabi pun dia harus juga beriman dan beramal soleh. Ya, bukan cuma karena faktor bapaknya, tapi anaknya juga itu juga harus menjadi anak yang soleh agar dia terhindar dari azab Allah di dunia, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya ini menunjukkan bahwasanya kita sama sekali tidak bisa meminta kepada Nabi pertolongan kepada Nabi. Ya, tidak bisa kita meminta pertolongan kepada Nabi, tidak bisa kita meminta bantuan kepada Nabi. Ya kita hanya diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu. Adapun meminta pertolongan, perlindungan, menghilangkan segala kesusahan hanyalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin haruslah berdoa, berharap, meminta hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Meskipun kepada Nabi tidak diperbolehkan. Tidak boleh kita mengatakan wahai Nabi, wahai Rasulullah, tolonglah aku, sampaikanlah hajatku kepada Allah, bantulah aku, hilangkanlah segala kesusahan. Itu tidak boleh, itu syirik. Ya, itu syirik. Doa itu hanya kepada Allah. Doa itu ibadah. Ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa. Yaitu kita berdoa, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, hilangkanlah musibahku, ya Allah. Ya Allah, angkatlah segala kesusahanku. Begitu, jangan kita minta kepada nabi atau kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Itu tidak dibenarkan. Bahkan itu masuk dalam kategori kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ikhwatal Islam azakullah, ya sudah berakhir ini, ada 13 poin ya menunjukkan bahwasanya kita harus mengikhlaskan ibadah termasuk doa hanya ditujukan kepada Allah, permintaan kita segala masalah-masalah kita adukan kepada Allah bukan kepada siapa-siapa. Demikian
Apa yang bisa kami sampaikan sebelum saya tutup? Saya buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan dari kekurangan ilmu kami ataupun dari godaan setan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Kami sekali lagi ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta yang sudah hadir di kajian kami pada hari ini dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali ya dalam kajian-kajian selanjutnya. Barakallahu fikum. Kami akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu Wa khairan. iyyakum. Fik barakallahu.